Makanya ketika pertama saya datang, wah memang ada waktu pertama kali diminta sama beliau, Ustaz isi acara ini ya muhasabah malam-malam jam 1 jam 12 jam. Saya agak ragu tuh, emang ada jam ini jariahnya ngalir terus pahalanya nih. Orang yang sudah mencontohkan acara seperti ini dan sampai sekarang berjalan, pahalanya masih terus ngalir. Dan itulah memang sejatinya kita harus punya amalan yang apabila kita sudah meninggal, pahala itu terus datang. Gitu Bang. Itu yang harus sekarang kita pikirkan, bagaimana caranya kita punya amal yang kalaupun nanti kita sudah tidak ada umur, tapi pahala itu terus ngalir. Kita dapat transferan pahala. Nah inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu rahimakumullah pada pagi hari ini. Ya, kenapa? Karena kita harus sadari bahwasanya di antara tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke dunia adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Ad-Dariyat? "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata Allah, Allah ciptakan jin dan manusia tujuannya agar mereka semuanya beribadah kepada Allah. Ya. Dan kita tidak akan sah ibadah kita kalau kita tidak mengenal zat yang kita sembah itu siapa. Makanya Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali bukan Pak Ghazali yang ini bukan. Ya, iya. Ini Imam Ghazali kesembuhan kita beda. Imam Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu tanpa kita mengetahui siapa yang kita sembahnya. Nah dari mana kita bisa mengetahui zat yang kita sembah itu? Yakni duduk di majelis ilmu, ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak bakalan tahu siapa sih sebenarnya yang kita sembah setiap hari ini. Untuk apa sih kita tuh ibadah? Ngapain sih, tujuannya apa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Nah maka hadir ke majelis ilmu itu adalah bagian daripada kewajiban, bagian daripada ibadah. Tujuannya agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sah kita beribadah kalau kita nggak kenal siapa yang sedang kita ibadati ini. Bapak Ibu nih hadir ke sini nih subuh-subuh begini nih ya. Ngapain coba? Kalau kita nggak tahu tujuannya, kalau kita nggak kenal siapa Allah, kalau kita nggak tahu apa fadilahnya, kita mau hadir duduk di sini karena kita udah tahu, ya, karena kita udah tahu. Saya kesini tujuannya buat itikaf. Apa sih itikaf itu? Oh, berdiam di masjid sambil beribadah, berzikir dan sebagainya. Karena kita udah tahu ilmunya. Terus bela-belain di saat orang lain itu tidur, ya. Kita malah di sini melek-lekan. Kalau kata orang Jawa bilang lek-lekan, benar ya? Ada orang Jawa melek-lekan gitu. Iya. Kalau dulu katanya saya punya guru itu almarhum warahmatullah Kiai itu Bagus Hasanuddin. Dulu pernah ngajar di sini juga ya. Kiai itu Bagus Hasanuddin, satu bagus. Termasuk beliau yang menjadi wasilah saya bisa hadir di sini, itu guru saya sebetulnya. Dulu orang-orang tuh kalau ada yang meninggal itu nggak ditahlili, jadi dibegadangin aja sambil main gaplek. Main di situ kita main gaplek pelan-pelan. Bayangin, nggak dihargai tuh main. Alasannya lek-lekan, melek-melekan sambil nungguin main pagi hari. Jauh jahiliyah dulu kenapa Wali Songo akhirnya ngajarin kita tuh, daripada begitu mendingan kita doain, disikirin, dibacain yasin. Nah itulah kenapa adanya tahlilan.
mengikis, menghapus daripada budaya Jawa pada saat itu atau budaya yang waktu itu sedang beredar, nungguin mayit sambil main kartu, sambil melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama main gaplek waktu itu ya, namanya main gaplek. Pernah lihat orang main gaplek? Pernah ya? Itu kalau main gaplek itu nggak ada adabnya itu sama sekali, walaupun itu yang di depannya bapaknya sendiri atau mertuanya. Pernah lihat ya orang main gaplek? Ya kan? Wah, sambil menombati pala, mati loh. Oh, bapaknya pada di depan lawannya, bapaknya dimati-matiin. Mertuanya juga gitu. Tuh makan loh. Udah dibalas lagi sama bapaknya. Iya, kita terus. Ya, nauzubillah. Ya itu jahiliyah. Ya, jahiliyah. Nah, balik lagi, kita ini hadir ke sini karena kita tahu apa tujuan kita ke sini. Kita itu pengen ibadah. Siapa zat yang kita ibadahi? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang sedang dipilih sama Allah dan dia terpilih menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, kita nih alhamdulillah harus bersyukur Bapak Ibu. Kata Rasulullah, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap ilmu agamanya. Nah, kita ini adalah orang yang sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah, diberikan pemahaman ilmu melalui majelis ilmu seperti ini. Nah, ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Kemudian kaitannya kenapa kita lakukan ini di malam Lailatul Qadar? Ya, karena memang ini adalah salah satu wasilah, salah satu jalan kita ngumpulin amal sebanyak-banyaknya. Ya. Tadi tuh saya katakan ini orang yang pertama kali memperakarsai acara atau program muhasabah ini siapa nih? Maka pahalanya terus ngalir tuh sama beliau. Masya Allah. Walaupun misalkan orang sudah tiada atau siapalah yang pada zaman itu menjadi pengurusnya, kalau sampai sekarang masih ada, terus ngalir ini pahala ini. Ya. Kalaupun dia nggak hadir misalkan di sini, mungkin dia sakit, ngalir pahalanya tetap. Itu yang disebut dengan amal jariyah, amal yang terus ngalir, pahala yang terus ngalir. Ya, dan kita butuh amalan-amalan seperti itu tuh kita butuh. Lo kenapa? Umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya gak ada yang panjang. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu kisarannya dari umur 60 sampai 70. Bas, halas, cuma segitu aja. Kisaran 60 sampai 70 itu paling top tuh. Itu pun kalau kita sampai umur kita 70 ya harus dikurang. Misal ada di antara kita yang meninggal umurnya sampai 70 tahun, dikurangin masa kecilnya, masa dimana dia belum wajib melakukan ibadah. Mungkin dulu kalau zaman bapak-bapak sekarang umurnya 70-an, ia pernah baliknya di usia 15 tahun misalkan ya, 15 tahun. Tapi anak sekarang nih dengan kecanggihan teknologi, belum 15 tahun udah banyak yang balik, karena akibat handphone. Jadi udah kedewasaannya udah bertambah lebih cepat. Kalau dulu itu lugu kan, 10 tahun itu benar-benar belum tahu apa-apa, tapi anak 10 tahun sekarang cerdas, makanya masa baliknya lebih cepat ya. Jangan salah ya kan. Di saat dulu misalkan bapak-bapak misalkan ngalamin mimpi basah di usia 13 tahun atau 15 tahun, anak sekarang 10 tahun udah bisa mimpi basah. Ini gara-gara setan gepeng. Ini kan setan gepeng nih, luar biasa sih. Ya Allah. Dan kita nggak bisa. Aku bilang syaitanir rajim dari gini susah. Astagfirullah. Nah, kalau ada di antara kita umurnya 70 tahun, dipotong masa kecilnya 15 tahun, nanti masa produktif dia beribadah berapa? 55 ya? Iya, 55 tahun. 55 tahun itu masa produktif dia mengumpulkan amal.
amal ibadah yang 15 tahun yang 15 tahun ke belakang itu tadi itu udah bonus. Kita cuma ibadah sama Allah 55 tahun, meninggal di usia 70, ya kan? 55 tahun, amal apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa banyak amal yang kita bawa buat Allah? Wah, nggak bisa jadi jaminan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang 55 tahun itu campur aduk amalnya. Yang kita sholat, yang kita maksiat, yang kita tidur, yang kita main, kongko, nongkrong, karaokean dan sebagainya, itu campur 55 tahun itu semuanya. Isinya itu semuanya. Isi hidup kita yang 55 tahun itu campur aduk. Kita bekerja, cari nafkah, nanti ada sholat, ada puasa, ada ngaji, kadang kongko, nongkrong, kadang karaokean, kadang hadir ini, itu dan sebagainya. Itu campur aduk itu amalan itu, ya kan? Terus kita mau datang kepada Allah pucuk-pucuk, ya Allah ini amal saya, layak nggak saya masuk surga? Siapa yang berani ngomong begitu? Ya Allah ini amalan saya, kira-kira saya layak nggak masuk surga? Kayaknya kita malu Pak ngomong kayak begitu, ya kan? Ya Bu, bahwa amal tuh ada Allah nih, ya Allah dulu amalan saya, boleh dong masuk surga kayak gini? Nanti dulu kata Allah. Dari sekian amal itu dicek lagi, amalan kamu ikhlas nggak? Repot lagi kita. Ternyata dari sekian amal yang udah kita kumpulin, di dalamnya ada ruh ikhlas nggak? Karena di antara syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Makanya kenapa di dalam setiap amalan-amalan kita di Ahlussunnah wal Jamaah harus diniatkan lillahi ta'ala, sebagai tauhid penekanan kita benar-benar karena Allah. Mau sholat, usolli, fardu, subuhi, ujungnya lillahi ta'ala. Niat puasa Ramadan, fardu lillahi ta'ala, selalu ada lillahi ta'ala sebagai penekanan bahwasanya ibadah kita benar-benar karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak ada diterima. Nah itu yang 55 tahun amalan kita. Tapi kalau kita bilang nih Allah, amal ibadah saya di 55 tahun, nanti sama Allah dicek lagi, benar nih amal kamu nih, ya ikhlas ya? Ikhlas ya Allah, udah sesuai belum dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau ternyata ikhlas tapi nggak sesuai dengan ketentuannya, nggak diterima juga. Karena syarat qabulul amal, di syarat diterimanya amal dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Benar itu bagaimana maksudnya? Benar udah sesuai tuntunannya, baik tuntunan dalam fikih, ya kan, maupun tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Salat subuh 2 rakaat, ikhlas dijalani dia, ya, tapi dia malah menjalaninya 3 rakaat, diterima nggak? Enggak, karena nggak benar. Tapi ikhlas Ustaz, ikhlas tapi 3 rakaat, diterima nggak? Nggak diterima. Karena gak ada tuntunannya, gak bisa, ya kan? Zuhur, aduh capek 4 rakaat, boleh gak 2? Misalkan gitu. Ya kalau kita musafir boleh, kan ada kosor, ya kan? Nah ini kita bukan musafir, ya, jadi syarat diterimanya amal itu nanti diperiksa lagi tuh amalan-amalan kita. Nah karena itu ya kita itu tidak punya kesempatan bagaimana bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, kemudian menghiasi amal ini supaya indah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ya amalan-amalan tertentu yang kita bisa mengejar melesat jauh, bisa datangkan amal sebanyak mungkin. Tadi umur umat Nabi Muhammad kisaran 60 sampai 70. Terus dengan rentan waktu yang sebanyak itu, berapa sih yang bisa kita kumpulkan amal ibadah kita? Kayaknya sedikit banget. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan umat ini, memanjakan umat Nabi Muhammad dengan berbagai macam amalan-amalan yang kalau kita kerjakan fadilahnya besar, yang kalau kita kerjakan fadilahnya banyak, yang kalau kita kerjakan fadilahnya sampai berlipat-lipat. Itu cuma ada di zaman umat Nabi Muhammad SAW.
Umat dahulu nggak ada Pak. Umat dahulu kita nggak pernah dengar dia punya kerjaan amalan ini, nanti padilannya begini, begini. Wallahu a'lam, kita nggak dengar, ya kan? Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, lihat, membaca Al-Quran satu huruf di luar daripada bulan Ramadan, pahalanya berapa? 10 kebaikan. Membaca Al-Quran ya, di luar daripada bulan Ramadan, satu hurufnya diganjar sama Allah 10 kebaikan. Banyak banget ya. Itu apa namanya, amalan yang sangat luar biasa. Dimanjain kita sama Allah. Ini umat Nabi Muhammad, banyak pahala gede-gedean, ya kan? Kita baru baca Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Udah pernah ngitung belum? 19. Dalam basmalah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dikali 10, berarti baru baca Bismillah doang dapat 190 kebaikan. Banyak kan? Banyak. Ya. Terus akhirnya datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kullu amal mudha'af. Setiap amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa kali lipat? 70 kali lipat, bahkan mungkin lebih daripada itu. Kalau dikali 70 aja tadi yang 190 kali 70 berapa? Jawabannya banyak. Banyak, udah pokoknya benar deh, itu banyak. Nah, itu apa namanya? Ketika masuk bulan Ramadan, semua amalan-amalan kita berlipat-lipat. Ya. Sementara kita punya umur sedikit, makanya sama Allah dikasih amalan-amalannya berlipat-lipat, ganjarannya terus banyak untuk menandingi umat-umat terdahulu. Umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Jadi kalau dia meninggalnya di umur 500 tahun, kita umur 50 tahun meninggal, yang nggak bisa ngejar. Secara logika nih ya, nggak akan ngejar. Dia punya kebaikan 500 tahun, kita punya kebaikan 50 tahun. Ya, gimana mau nyamain amalan kita sama mereka? Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kan menurunkan berbagai macam amalan-amalan fadilah-fadilah untuk umat Nabi Muhammad supaya dia kejar. Dalam rangka apa? Mengejar dan menyamai amalan umat terdahulu. Nah, sejarah daripada Lailatul Qadar, kenapa Rasulullah SAW diberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Tatkala datang khabar kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, dahulu di zaman Bani Israil ada seorang pemuda yang setiap malam dia ibadah, paginya dia berjihad, malamnya dia ibadah, paginya berjihad, terus begitu. Berapa lama ya Jibril? Selama 1000 bulan. 1000 bulan, lama banget berarti. Dan ternyata ketika dikonversi dalam hitungan tahun, umat Nabi Muhammad itu sekitar 83 tahun, 4 bulan lebih atau 6 bulan lebih. Ya, 83 tahun lebih. Ya. Jadi dulu ada seorang pemuda di zaman Bani Israil yang setiap hari kerjanya cuma ibadah. Malam ibadah, paginya jihad. Mulia kan? Mulia banget. Ya kan? Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Berarti gak ada yang kosong. Murni 80 itu isinya ibadah semua. Nggak ada diisi buat nongkrong, nggak ada diisi buat ngelamun, nggak ada diisi buat ada, semuanya ibadah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW saking cintanya dengan kita, saking sayangnya dengan umatnya, meminta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kira-kira saya atau dan umat saya bisa nggak dapat kemuliaan kayak gitu? Ya kan? Kepengen banget, karena Rasul menyadari umatnya umurnya pendek-pendek, gimana bisa dapetin kemuliaan kayak gitu ya? Aduh. Akhirnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ada, bisa. Kalau umat mau beribadah di malam
Lailatul Qadar, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan seperti orang yang beribadah 1000 bulan itu. Malam Lailatul Qadar kapan itu? Malam-malam terakhir daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun tidak dikasih tahu, ya kan, tanggalnya tanggal berapa, pokoknya malam terakhir adanya di malam-malam ganjil. Oh begitu. Makanya akhirnya Rasulullah SAW tidak ada kalau asyrul awakhir syadda bin azab, dikatakan apabila udah masuk 10 malam terakhir dia kencangin ikat pinggang. Maksudnya bagaimana? Dia tingkatin ibadahnya. Kalau kita dikendorin lagi ikat pinggang kita, ya kan? Udah malam-malam kendorin ikat pinggang, datangin istri colek, kita mah begitu. Kalau Rasulullah ikat pinggangnya itu sampai kencang, istrinya dari colek dulu, mah nanti ya, ini 10 malam terakhir kita harus fokus. Bisa begitu Pak? Insya Allah. Bisanya gak ikhlas, bisa. Ya, ibu-ibu mah senang, Pak ya, siap. Kita ibadah, yuk 10 malam terakhir fokus. Ya, Rasulullah begitu masuk 10 malam terakhir untuk ngapain? Untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang kemudian turun akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Nah itu riwayatnya begitu, ya. Akhirnya datanglah kemuliaan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW, diberikan dalam rangka apa? Dalam rangka agar umat ini mendapatkan pahala amalan yang banyak, bisa mengejar umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, gitu. Dan gak cuma Lailatul Qadar doang, kita juga bisa nyari amal yang sifatnya tadi itu continue, yang sifatnya terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Apa? Amal jariah. Cari amal jariah. Amal jariah gak bisa sedekah maksudnya. Apa aja kebaikan-kebaikan yang kita tebar, yang apabila kita sudah meninggal, kebaikan itu tetap masih berjalan. Dan itulah yang terus ngalir ke kita walaupun kitanya sudah tiada. Itu yang harus kita pikirkan, Pak. Gimana caranya kita punya investasi amal kebaikan walaupun kita nanti sudah tiada. Dan investasi yang paling berharga adalah meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Kalau kita nanti sudah tiada, anak kita yang soleh dan soleha inilah yang terus berbakti sama kita walaupun kita sudah tiada. Gimana cara berbaktinya? Dia doain kita. Dia doain kita, "Rabbighfirli wa li walidayya." Jangan sampai kita nanti meninggal, anak kita nggak ada satupun yang bisa baca doa "Rabbighfirli wa li walidayya". Sedih, Pak. Kita di dalam kubur nungguin doa anak, nggak datang, kan? Waktu anaknya lagi main gaple, lagi nongkrong, lagi maksiat dan sebagainya, alhamdulillah. Jangan sampai. Makanya didik anak-anak kita supaya nanti dia bisa ibadah selepas kita wafat. Ya. Tenang, kalau kita nanti meninggal, anak kita udah bisa sholat, kita tenang. Kita akan tenang ketika melihat anak-anak kita, ketika kita tinggalkan mereka sudah bisa baca Quran, akhlaknya udah baik, udah soleh dan soleha, udah deh. Orang tua kayak begitu udah tinggal, alhamdulillah. Meninggalnya juga udah dilihat taala ya, gitu ya. Tapi kalau udah melihat anak sholatnya belum bisa, baca Quran belum bisa, boro-boro doa "Rabbighfirli wa li walidayya", disuruh sholat aja ngelawan dan sebagainya. Ketika kita meninggal, rasa-rasanya berat. Aduh, ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan. Kita masih mintanya begitu, berat. Ya. Dan inilah yang tidak diharapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah ingatkan di dalam salah satu firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Kata Imam Ibnu Abbas, menjaga keluarganya bagaimana? Alimuhu wa adibuhu, ajari mereka ilmu dan didik mereka pendidikan yang benar. Dan itulah cara menjaga anak kita daripada api neraka. Ya. Jangan cuma dimodalin handphone. Ya, karena mungkin belajar sekarang banyak online, ya udah nih bapak beliin handphone. Tapi nggak dikasih tahu SOP-nya. Jangan kasih tahu Pak SOP-nya. Boleh ayah beliin kamu handphone,
Tapi syaratnya, cara pengoperasiannya standar profesionalnya nih, nggak boleh main HP jam sekian, misalkan gitu. Ini begini, kita buat aturan itu, ya. Dan sampaikan HP kamu nggak boleh dipaspor. Gitu. Kenapa ya? Supaya ayah bisa kontrol. Suatu saat kalau apa namanya ayah sempet, ayah mau lihat isi HP-nya apa, chatnya sama siapa, ya kan? Harus gitu. Ini kan anak-anak sekarang pinter-pinter. HP-nya di password, bapaknya pengen, aduh di-kunci, gak terkontrol. Di dalam kamar asik main terus game masih segala macam. Ya Allah, kita sudah menjerumuskan anak kita pada jurang kesalahan yang besar. Kasih tahu SOP gitu ya. Nah, ini bagian daripada uang usaha muahlikum ya. Dan sampai nanti kita tinggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan seperti itu, sementara kita bentar lagi sudah usaha haratul maut waliyadzubillah ya. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, inilah kenapa kita kumpul saat ini malam ini adalah dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, karena kita sadar diri, ya Allah umur saya masih sedikit, kalau nggak dapat Lailatul Qadar gimana nih buat ngumpulin amal, ya kan? Mudah-mudahan aja ya Allah malam ini benar, malam Lailatul Qadar kita dapat kan gitu, ya. Dan mengejar Lailatul Qadar itu bukan mesti harus di dalam sholat tarawih, kan? Ya, awas, kita harus paham. Rasulullah nggak langsung kasih tahu Lailatul Qadar itu adanya dalam sholat tarawih, enggak. Cuma nyuruh pokoknya cari di 10 malam terakhir, diantaranya ada di malam-malam ganjil. Cara nyarinya bagaimana ya Rasulullah? Ya pokoknya dengan kamu beramal aja. Di antaranya banyakin diri di masjid, itikaf kan gitu. Nah, apa yang kita lakukan selama itikaf di dalam masjid? Bebas. Ya zikir, ya baca Quran, ya kan, ya taklim kayak begini. Ini kita tadi begini, jangan dikira kita ini nggak lagi jadi Lailatul Qadar. Ini termasuk daripada amalan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi dia selalu yang namanya misalkan, oh malam terakhir malam ganjil itu tarawih supaya dapat Lailatul Qadar ganjil. Belum tentu orang yang hadir sholat tarawih terus malam itu turun Lailatul Qadar dan di dalam masjid itu semuanya dapat Lailatul Qadar, belum tentu. Mungkin saja sholatnya nggak ikhlas, ya kan? Atau jangan-jangan di antara mereka sholatnya bercanda. Ada nggak bercanda sholat? Ada banyak, ya kan? Udah tua bangkang yang masih bercanda. Sholat sekolah-sekolah, ini jek-jekan, ada yang begitu. Giliran walan dolim, apa? Bercanda kan? Bercanda. Orang kayak begitu mau dapat Lailatul Qadar. Nah, rasa-rasa tidak. Jadi mencari malam Lailatul Qadar itu bisa dengan berbagai macam. Ya salah satunya tarawih bisa menjadi wasilah kita buat meraih Lailatul Qadar. Itu salah satu. Yang lainnya bisa dengan cara yang lain. Misal ada orang ya karena kesibukan, dia mungkin dia kerjanya sampai pulang larut malam, terus pas malam ganjil dia pengen tarawih, tapi karena kesibukan akhirnya nggak kebagian tarawih, pulangnya udah kemalam. Ketika yang lain lagi tarawih dia masih di jalan, entah di kereta atau di mobil dan sebagainya. Dalam hati dia menangis, ya Allah saya nggak bisa tarawih, padahal ini malam ganjil. Dia sadar itu. Nah kebetulan hari itu hari terakhir kerja, maksudnya besok udah mulai libur gitu kan. THR cair, THR cair kan gitu ya. Alhamdulillah nih. Akhirnya dia cari dengan cara yang lain. Yang penting malam ganjil itu dia ibadah. Walhasil THR-nya dipecah sama dia. Ini buat keluarga dia, buat anak istri, beli baju lebaran, beli kue dan lain sebagainya. Ya, sebagiannya lagi sama dia disedekahin. Ini buat yatim, buat janda, buat duafa. Termasuk sepanjang jalan ketika dia pulang ke rumah dia lihat ada orang miskin, ada orang yang nongkrong butuh pengemis dan sebagainya, dibagi itu sedekah ya, sedekah.
sepanjang sampai rumah dia sedekahin sebagian daripada THR ini. Allah ridho dengan amalan itu, walhasil dia dapat kemuliaan dengan bersedekah. Jadi ternyata Allah kasih malam Ramadan nggak selalu ada dalam masjid, bisa di luar masjid. Lailatul Qadarnya bisa di luar masjid, bisa di jalanan dengan dia berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir wah si Laila itu cuma ada di masjid, nggak begitu. Ada contoh yang lain-lain. Ada seorang anak pas malam ganjil dia pengen berangkat ke masjid sholat tarawih. Dia tahu ya Allah malam Lailatul Qadar ini aduh malam ganjil nih, salah satu malam Lailatul Qadar. Pengen dapat kemuliaan itu. Dia pengen berangkat tuh ke masjid. Di rumah maknya lagi sakit. Toh mau kemana lu? Mau ke masjid mak. Aduh, maknya lagi sakit kurang enak badan. Jangan ke masjid dulu deh. Ini temenin mak di sini. Oh ya udah mak, nggak apa-apa. Ya udah tahu dulu terawihnya di rumah aja deh kalau enggak. Ya kan, mak lagi sakit nih gitu. Akhirnya tuh anak nggak berangkat ke masjid, tapi sholat isya udah gitu kan, anak soleh lah ya. Itu anak berangkat ke masjid, nggak tarawih, tapi dia bakti sama orang tuanya, bakti sama ibunya, dia rawat ibunya yang sedang sakit. Masya Allah. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Berbakti sama orang tua hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Dia cari yang wajib. Dia tinggalin tarawihnya. Ya udah mak, di sini aja deh nemenin emak ya. Dia rawat rumahnya sampai datang jam 12 malam, sampai akhirnya larut malam itu dia sibuk hanya merawat emaknya yang sedang sakit. Bisa nggak tuh anak yang soleh seperti itu dapat Lailatul Qadar? Bisa. Masya Allah. Jadi kita bisa mengejar malam-malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal-amal soleh kita. Ala kulli hal, jangan dicemari malam-malam Ramadan itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hiasi dengan ibadah, dengan tilawah, dengan zikir, dengan bersedekah dan lain sebagainya, termasuk kita nih ramaikan masjid ini dengan taklim, ini adalah bagian daripada usaha kita mengejar malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Oleh karenanya, semoga apa yang sudah kita lakukan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan dicatat sebagai kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan malam ini benar-benar bagian daripada malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam 1000 bulan, sehingga apa yang sudah kita lakukan ini diganjar seperti kita beribadah 1000 bulan namanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, itu sebagai prolog mukadimah agar kita memahami inti sari daripada kita berkumpul pada pagi hari ini, sehingga kita makin terus bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam mengisi malam-malam Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Yang masih ada lagi malam ganjil setelah malam 25 ini, ada malam 27 dan malam 29 ya. Dan kita nggak tahu malam yang mana gitu. Walaupun ada beberapa kaidah-kaidah tertentu, kalau puasanya hari ini mulai ini, nanti kemungkinannya Lailatul Qadarnya malam ini dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi, tetapi itu tidak mutlak, karena itu semuanya berdasarkan pengalaman spiritual masing-masing para ulama ya. Buktinya apa? Beda-beda. Kata Imam Abu Sa'ad Sajili begini, kata Imam Ghazali begini, Imam Al-Haddad begini. Artinya mereka bisa pindah-pindah itu malam Qadarnya ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya malam ini juga, walaupun kemarin kayaknya berdasarkan hitungan itu kemarin deh gitu kan ya. Terus kita nggak kebagian, tenang, masih ada waktu ya. Bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan apabila malam ganjil bertemu dengan malam Jumat, maka itu kemungkinan besar Lailatul Qadar turun di situ. Dan berarti kan kemarin malam Jumat kemarin malam 21 ya, benar ya, pas 21.
Ya, mungkin kata Imam Abdul Haddad, ya itulah keyakinannya beliau seperti itu. Ya, tetapi juga kemungkinan di luar daripada itu juga masih ada. Ya, jadi berapa 23 ya Jumat kemarin. Ya artinya berarti kita ini masih ada peluang buat mengejar kebaikan, mengejar marhatul qadar. Nah begitulah hebatnya Rasulullah SAW, tidak pernah mau mengecewakan hak umatnya. Ya kan, Rasulullah nggak mau mengecewakan umatnya, sehingga tidak menetapkan tanggal khusus ini nih adanya sehingga, tapi dibiarkanlah begitu saja. Silakan kamu cari silakan. Nah, mudah-mudahan kita dapat gitu ya. Amin. Jadi sama-sama kita berpikir, kita beristighfar, sambil membaca zikir tauhid, agar apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin sahabatin khususan khilaf Rasulullah sallallahu Abu Bakar wa Umar wa Ali wa baqiyat sahabatin wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan wa ila hadrati ahli silsilah qadir wa maqsabat di ma'atul jami' ahli turubi khususan sultan awliya qutb radhiyallahu anhu syahidin al-qadir al-Jailani qaddas rasulullah wa ila hadrati sayyidi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa ila hadrati sayyidi Syekh Ahmad Khadim Abdul Ghaffar Sarrasi wa ila hadrati sayyidi Syekh Talha bin Ramadhan wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa ila hadrati sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Fatah al-Arifin bin Abdullah Mubarak wa ila hadrati sayyidi Syekh Muhammad Abdul Nasir wa sallallahu qadim qaddas rasulullah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nab'athu insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan yuhibbu bimazidan. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Ghaffar, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana irhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan yang patut disembah oleh seluruh alam. Ya Allah ya Rabb, terima kasih di tahun ini ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, nikmat yang sangat luar biasa tatkala Engkau mempertemukan umur hamba-Mu ini ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabb, ini nikmat yang amat sangat luar biasa. Engkau pertemukan kami kembali dengan bulan suci Ramadan setelah bertahun-tahun kami selalu beribadah di dalam bulan suci Ramadan, namun kami tidak pernah tahu bulan Ramadan yang mana yang telah Kau terima ya Allah. Namun Kau selalu memberikan kesempatan berkali-kali kepada kami ya Allah, agar kami bisa memperbaiki Ramadan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, bantulah hamba-Mu ini ya Allah, agar kami bisa memperbaiki diri kami di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Ramadan bulan yang sangat istimewa ya Allah, Ramadan bulan yang sangat agung ya Allah, Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan ya Allah. Kami datang menghadap-Mu ya Allah dengan bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, agar Engkau menghapus segala dosa-dosa kami ya Allah, agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, agar Engkau mengampuni segala kekhilafan kami ya Allah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Allah betapa bodohnya diri kami ya Allah. Kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah, kami sering melanggar perintah-Mu ya Allah, kami sering melanggar perintah-Mu ya Allah, baik sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Namun Kau selalu memberikan nikmat-nikmat-Mu kepada kami ya Allah, tanpa melihat bagaimana banyaknya dosa kami, banyaknya kesalahan kami, banyaknya maksiat yang kami lakukan kepada-Mu ya Allah. Nikmat-Mu selalu Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, agar kami bisa kembali kepada-Mu ya Allah, agar kami bisa bertobat kepada-Mu ya Allah melalui bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Allah ya Rabb, hanya melalui pintu gerbang beliau ya Allah kami bisa meraih ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya melalui Rasul-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami bisa mengenal-Mu ya Allah. Tanpa Rasul-Mu ya Allah hati kami buta ya Allah. Tanpa Rasul-Mu ya Allah kami tidak bisa mengenal-Mu ya Allah. Tanpa Rasul-Mu ya Allah kami tidak bisa beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan salawat kami kepada Rasul-Mu ya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai penghuluku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah salam kami ya Rasulullah. Jawablah salam kami ya Rasulullah. Jawablah salam hamba umatmu ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami ya Rasulullah. Kami sadar ya Rasulullah, betapa banyak sunnah-sunnah yang kami tinggalkan ya Rasulullah. Betapa banyak sunnah-sunnah yang kami lalaikan ya Rasulullah. Lisan kami penuh dengan dusta. Kami katakan cinta kepada-Mu ya Rasulullah, tapi kami jarang sekali mengamalkan daripada sunnah-sunnah-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala kehilapan kami ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jangan harapkan mata kami bisa memandang wajah Rasul-Mu ya Allah. Jangan harapkan mata kami bisa melihat wajah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mata kami, pandangan kami penuh dengan dosa ya Allah. Bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, agar kami bisa melihat betapa indahnya wajah Rasul-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akui kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Kumpulkan kami bisa berjumpa dengan-Mu ya Rasulullah, berjumpa dengan para sahabat-Mu, berjumpa dengan orang-orang soleh yang mencintai-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami hadir di dunia ini berkat daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar betapa beratnya perjuangan kedua orang tua kami sehingga bisa menghadirkan kami ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa beratnya perjuangan kedua orang tua kami sehingga mereka menghabiskan waktu mereka, mengorbankan segala-galanya agar kami semua hidup di dunia ini ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada-Mu ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, kabulkan segala hajat dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah. Engkau telah menghadirkan ayah yang terbaik yang kami miliki ya Allah. Engkau telah menghadirkan seorang ibu yang sangat luar biasa, yang merawat kami ya Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kedua orang tua kami adalah anugerah terbesar yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan orang-orang yang hebat di hadapan kami ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sehatkan badan orang tua kami ya Allah, kabulkan segala hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila kedua orang tua kami sudah ada dalam kuburnya, sudah ada dalam pembaringan kuburnya, sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, ya Allah, jagalah kedua orang tua kami daripada azab kubur ya Allah. Jaga kedua orang tua kami daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kedua orang tua kami daripada azab kubur ya Allah.
Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb, apabila kedua orang tua kami ya Allah tidak memiliki bekal yang banyak untuk menyelamatkan mereka di dalam kuburnya ya Allah, ambillah kebaikan-kebaikan kami ya Allah, limpahkan kepada mereka agar mereka selamat dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ambil kebaikan yang ada dalam diri kami ya Allah, salat kami, baca Quran kami, puasa kami, zakat kami, semua kebaikan yang kami miliki ya Allah, silakan ambil ya Allah untuk menutupi segala keburukan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ambil kebaikan-kebaikan yang kami miliki sebagai rasa bakti kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak bisa beribadah kalau tidak ada bimbingan dari kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami sudah tiada ya Allah, selamatkan mereka di dalam kuburnya ya Allah, tempatkan mereka di sisi-Mu yang indah ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami semua akan kembali kepada-Mu ya Allah, kami semua akan dikumpulkan kepada-Mu ya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di alam akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kembali kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah, kumpulkan kami bersama anak kami ya Allah, kumpulkan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, kumpulkan kami bersama guru-guru kami ya Allah, kumpulkan kami dengan para ulama-ulama kami ya Allah, kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau pisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan ayah dan ibu kami ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini ya Allah, kabulkan segala hajat dan doa-doa kami ya Allah, kabulkan segala permohonan kami ya Allah, kabulkan segala permintaan kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan membawa amal saleh ya Allah, wafat dalam keadaan menjalankan perintah-Mu ya Allah, wafat dalam keadaan baik ya Allah, wafat dalam keadaan tidak maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, Engkau Maha mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran kami ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati kami ya Allah, akan segala doa dan hajat kami ya Allah. Engkau Maha mengetahui ya Allah, kabulkan apa yang terlintas dalam pikiran kami ya Allah, kabulkan apa yang terlintas dalam hati kami ya Allah, kabulkan apa yang ada dalam diri kami ya Allah, yang kami inginkan ya Allah. Engkau Maha mengetahuinya ya Allah. Terimalah segala doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil musafa hadirin
Dan itulah yang doa yang bisa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, istri kita istri yang soleha, suami yang soleh, dan kita semuanya semoga dirombongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa sesuai dengan target daripada puasa Ramadan itu sendiri. La'alakum tattaqun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran wa ahsanal jazaa atas guru kita Al-Ustaz Saiful Bahari yang telah sama-sama kita dengarkan daripada nasihat-nasihatnya, untayan daripada mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga muhasabah yang beliau bawakan untuk kita semua, mengingat daripada dosa-dosa kita yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari inilah, di malam ke-25 inilah, di hari Ramadan yang ke-25 inilah, semoga Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita akhiri daripada acara malam hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan daripada doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bima qulna wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bis-sihah wal afiyah wal ghina 'anil nas. Kabul, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum.